الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas hadis nomor 106 yang ada di halaman 128. Ini adalah hadis yang terakhir, yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab nomor 57 dengan tema mendahulukan tetangga saat berbagi. Dan kalau kita baca hadisnya, ternyata redaksi hadisnya itu mirip dengan hadis nomor 2 dan nomor 1. Mari kita dengarkan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasul SAW bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrithu. Malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, masih bolak-balik mengingatkanku tentang hak tetangga sampai aku pikir besok-besok tetangga akan menjadi ahli waris. Ini hadis redaksinya mirip dengan yang kedua dan yang pertama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya salah satunya di sahabatnya. Kalau hadis yang ketiga itu diriwayatkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Berarti beda apa? Beda nama sahabatnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hadis ini adalah salah satu hadis yang dikenal oleh para sahabat. Bukan hanya dari seorang sahabat saja. Rata-rata sahabat mengetahui hadis ini. Dan yang lebih penting bukan sekedar mengetahui, tapi mereka mempraktekkan dalam kesehariannya. Dan ini yang seharusnya kita contoh. Jadi anak-anak kita dari kecil sudah kita biasakan untuk berbuat baik kepada tetangga. Contoh yang mudah. Kita punya makanan. Kita pengen ngirimi tetangga kita. Siapa yang kita suruh? Anak kita. Nak, tolong ini bawa ke tetangga depan sana. Kalau udah nanti balik lagi bawa ke tetangga samping. Atau sekalian dibawakan kalau misalnya barangnya nggak berat. Ada 4 tetangga, depan, belakang, kanan, kiri. Barangnya nggak berat. Udah nak, ini tolong ya dibawa. Kalau barangnya berat, berangkat ke sana, balik lagi. Dari kecil anak kita sudah kita biasakan untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena sesungguhnya kebiasaan baik akan tertanam ketika sejak dini kita ajarkan kepada anak kita. Bukan sekedar teori tapi praktek. Anak kita suruh mengantarkan makanan ini. Dan biasanya anak-anak terutama di zaman ini akan bersikap kritis. Dan dia akan bertanya. Apa pertanyaannya? Kenapa? Karena dia merasa makanannya banyak, kalau dikasih tetangga nanti jadinya berkurang. Kenapa? Biasanya kayak gitu pertanyaannya. Maka kita katakan biar berkah. Biar berkah. Terus apa lagi? Kenapa? Supaya kita menjalankan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kecil anak ini sudah diperdengarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibiasakan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dari kecil anak itu sudah familiar dengan istilah itu. Bukan hanya secara ucapan sunnah Nabi, tapi juga secara praktek. Dan ini kalau dari kecil kita biasakan, dengan izin Allah Azza wa Jalla, anak ini akan bertumbuh kembang di atas sunnah Nabi SAW beneran. Bukan sekedar klaim sunnah Nabi SAW. Karena di zaman ini banyak orang yang mengklaim mengikuti sunnah Nabi SAW, akan tetapi praktek kesehariannya jauh dari apa yang dia klaimkan dengan lisannya. Maka kebiasaan klaim-klaim seperti ini yang kosong dari praktek harus kita hilangkan. Caranya kita mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Kita ajarkan sunnah itu kepada anak-anak kita, mereka juga ikut mempraktekkan. Sehingga antara klaim, pengakuan dengan kenyataan dan realitanya akan sinkron.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.